niatnya itu harus betul-betul niatan yang lillahi ta'ala. Ketika niatan itu betul-betul ditata karena Allah, maka insya Allah perjalanan hidup berumah tangga insya Allah akan dilancarkan semua. Sebagaimana sabda Nabi yang bunyinya manaka halillah wa angka halillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang nikah, laki ataupun perempuan, laki atau bini, sa'abin niyatah lillahi ta'ala adalah karena Allah, karena lain apa? Kadang orang akabin nikah niatnya karena kekayaan istrinya, karena suami yang kaya, karena orang tua sesoki, ini kan baik. Nah ini kan tak baik nih kan, tak bisa dipastikan hubungan dalam rumah tangganya ini awet ketika niatnya tidak ditata dengan sebaik mungkin, tidak karena Allah. Sabda Nabi tadi, barang siapa yang nikahnya karena Allah, wa angka halillah, kemudian yang menikahkan dalam hal ini orang tuanya, orang tua lakinya menikahkan anaknya karena Allah, tidak karena melihat materinya misalnya, tidak karena melihat mata-mata yang nikah, yang menikahkan niatnya adalah karena Allah, maka istahaqqa wilayah Allah, yang nikah tadi akan berhak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ridho Allah sampai sudah beroleh, maka hubungan dalam rumah tangga akan enak dan lancar, rezekinya lancar. Ya, dalam hubungan berkeluarganya enak ketika semuanya sudah mendapatkan ridho dari Allah. Maka pesan saya yang pertama, niatan dalam nikahnya betul-betul diniati adalah karena Allah, tidak karena yang lain. Itu yang pertama. Maka ridho Allah mesti akan sampai meroleh nanti. Yang kedua, ada sabda Nabi begini, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadi faktor kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seseorang dalam berkeluarga berupa: pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, si istri harus berusaha, harus bisa menjadi istri yang solehah. Pertama, selaki harus berusaha agar bisa menjadi suami yang soleh, sebini solehah, selaki soleh. Maka ketika keduanya ini kesama-sama dari orang yang baik, yang soleh, maka keluarga yang bahagia akan sampai teroleh juga nantinya, akan sampai datang. Ketika kenangan dengan keluarga itu pada soleh. Ya, contoh misalnya begitulah kabin, pun saling pengertian karena sama-sama soleh. Suaminya lapar, berarti si bini masak. Kesukaan suami, penuhi nanti istri dalam masaknya misalnya. Bini pas kemudian sebenarnya konopan, pas beri cobi sedih luar acen boleh. Nah ini kan berontak. Jadi wanita yang solehah dari seperti itu. Makanya kunci pertama kebahagiaan seorang menikah, suaminya bagaimana bisa menjadi suami yang soleh, kemudian istrinya menjadi istri yang solehah. Ibu dan jaga, ibu dan jaga, tidak sampai meninggalkan sholat. Laki ini saling mengingatkan agar tidak meninggalkan sholat. Itu yang pertama, faktor kebahagiaan orang berkeluarga. Tapi laki dan maksudnya soleh, ini dan menjadi beni polan sepondukan tak pondukan ya. Iya. Jadi mungkin pondukan pun tak solehah.
ya pokoknya matre untuk sebenarnya ya. Jadi badannya kon, itu mensoleh. Maka kebahagiaan akan sampai peroleh. Yang pertama itu bisa sampai usahakan. Walaupun misalnya sebelumnya masyarakat, salah satu masyarakat, tapi ketika sudah berkeluarga berusaha, ya masih ada itu menjadi selaki suami yang soleh, istrinya nanti istri yang soleh. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abroron. Nah, jadi itu ada menjalin hubungan keluarga, jadi dikaruniain putra laki atau bini. Nah, laki atau bini dari putra panjenengan ini itu usahakan jadikan anak yang abror, anak sifurkus, diperhatikan dari segala halal. Jangan sampai asupan yang dimakan, yang dikonsumsi oleh anak sampean iki dari hal yang haram. Mun dari haram, tak rezeki anak sing abror, ya anak sing musakat, kemudian pendidik sampean itu, ya ketika nanti masa depannya ketika sudah ada anak. Kemudian yang ketiga wa hulata'uhu sholihin, pergaulan sampean jadi ide lemah keluarga itu nomor telu, cek sampai agaul bi orang setak soleh, bi orang setak bagus. Sampean kalau sebelumnya geng-gengan, ngomong-ngomong, bahkan mungkin belum itu selalu jinggo warung, bosan anak sekat masakan, kalau ngolong, ada sampai berdenginum, itu jangan. Ya kalau sebelumnya masa lalu nggak kenikah, jangan terulang lagi ketika sudah akabin menikah. Ubah sudah, jadi sampean sudah beristrinya di rumah, jadi tak usah gaulan binakan status. Pergaulannya sampean adalah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tak kuat, biasanya kalau anak sebenarnya tak kuat, akhirnya pas terjerumus ke lorong juga. Nah, ya, mau sampai terjerumus karena pergaulannya tidak dengan orang yang soleh, maka dalam berkeluarga tak kira bahagia, tak kira bahagia. Maka di sini dijelaskan bahwa salah satu di antara faktor untuk kebahagiaan seseorang yang berkeluarga, pergaulannya adalah harus dengan orang yang soleh. Atau lantaran dulu mas, ya. Kemudian terakhir yang nomor 4, faktor yang keempat, suami istri dalam berkeluarga itu bisa bahagia adalah ayatu narisuhu fi baladihi. Lah kalau sampean suami, mereka tak usah musuh sampai keluar negeri, pun bisa nyari ke daerah bibi, nang kabupaten bibi, ya tak usah keluar sampai jauh, karena ketika jauh pas tak bolong ambil istri, tak bolong ambil istrinya, maka istrinya secara tidak langsung tenaga rumah, namanya mana kesepian, mulai kesepian, tak kira bahagia pikiran Allah sebutkan. Maka dari sekarang derma ke depan pandangannya, lah kalau saya kok nikah, sekira tak jauh bibi nih, mun semak bibi nih senang. Sosar sekian banyak semua ini